Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kita diperkenan Tuhan untuk dapat beribadah. Mari kita arahkan kehidupan kita datang menghadap Tuhan, percaya bahwa ibadah itu mengandung janji, baik kehidupan sementara di muka bumi ini maupun kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak saudara umat Tuhan, kita masuk dalam persekutuan ini. Kita nyanyikan pujian Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa di surga. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkan. Amin, puji Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, terima bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas kelimpahan kasih dan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang terus nyata bagi kehidupan kami umat-Mu. Sepanjang minggu Engkau telah menyatakan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat kasih dan kuasa-Mu telah kami nikmati. Kalaupun kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kuduskan dan layakkanlah kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah ini, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti tayangan
ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, karena Dialah yang patut menerima pujian penyembahan kita atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Angkatlah tangan dan soraklah, puji Sang Raja. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Besar, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Angkatlah tangan dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dasar Dia. Allahku, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Dialah sumber pertolongan kita di dalam segala perkara. Sebab itu, pada kesempatan ini mari saya ajak kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatimu. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan
Kami terus meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu dalam kesempatan yang Tuhan masih karuniakan. Kami akan merenungkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kehidupan kami, dasar dalam kami bertindak, dan juga firman-Mu menyelamatkan kami dari segala hal-hal yang membinasakan. Sebab itu Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus akan mengurapi kami semua, membawa kami dapat mengerti akan apa kehendak-Mu bagi kehidupan kami melalui firman kebenaran ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini yang Tuhan masih karuniakan, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Dalam bahasa Toraja, ia tongkulan kamatakuran, meongli na langampuang, siameng kamoya na lako kapenombang, narangimu tugamarangku, lan banua kabusunganna, siarampo mata-matalinganna tupeng kamoyaku. Haleluya. Dari bahagian firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk melihat dari satu tema, yaitu kelegaan dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang sama saya kasihi dan hormati dalam Tuhan. Tentu setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya situasi hidup dalam kesesakan. Apakah sesak karena perasaan menghadapi persoalan dalam keluarga yang tak kunjung selesai, atau persoalan dalam pekerjaan yang tidak menggembirakan. Mungkin juga usaha yang mulai menuju kebangkrutan, atau studi yang tidak berjalan dengan lancar, atau mungkin sesak karena persoalan politik hukum yang membebani, juga peristiwa bencana alam yang menimpa, atau secara spesifik yang hari-hari ini sedang kita hadapi secara umum, yaitu penularan penyakit virus COVID-19 atau virus corona yang mengancam.
atau berbagai krisis yang lain yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Di saat-saat berbagai situasi dan kondisi seperti itulah tentu tekanan kesesakan mulai terjadi. Dengan adanya rasa patah semangat, mau menyerah, dan bahkan ingin segera keluar dari masalah yang menghimpit dengan cara-cara yang negatif, seperti perbuatan melanggar hukum, atau juga mengambil jalan pintas lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Kesesakan ini kalau tidak punya jalan keluar akan berdampak pada keadaan di mana manusia mudah mengalami keputusasaan dan mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dari nats bacaan firman Tuhan kita belajar bagaimana pemazmur Raja Daud dalam menghadapi gejolak kesesakan yang juga menimpa kehidupannya. Dia menyingkapkan solusi dan sekaligus mengajar kita umat Tuhan bagaimana untuk mengalami kelegaan dalam kesesakan itu. Teks firman Tuhan jelas tadi berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita simak dan renungkan secara mendalam bahagian firman yang ditulis oleh pemazmur Raja Daud ini, setidaknya ada beberapa solusi, ada beberapa jawaban atau jalan keluar yang tersingkap dalam nats ini untuk dapat mengalami kelegaan di saat kita menghadapi kesesakan. Dalam firman ini kita melihat yang pertama tadi dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Hal yang pertama yang kita perhatikan dan belajar dari firman ini yang memberikan petunjuk bagi kita, yaitu ketika kesesakan itu terjadi, menghimpit, Raja Daud bertindak pada waktu yang tepat dan alamat yang pasti. Ketika itu berbicara sesuatu saat waktu di mana dia sadar benar apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Kesadaran itulah yang membuat dia bertindak. Sehingga dia katakan tadi, ketika aku dalam kesesakan,
waktu tepat itulah yang digunakan oleh pemazmur Raja Daud. Dan dia hanya tidak bertindak dalam waktu yang tepat, tetapi dia melangkah menuju alamat yang pasti, yaitu dikatakan aku berseru kepada Tuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita hidup dalam sebuah waktu dan kesempatan. Setiap waktu dan kesempatan kita tahu semua, di dalamnya ada beragam keadaan, situasi, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Ada kesesakan-kesesakan yang seringkali menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah keadaan itulah firman ini mengajar kita, gunakan waktu yang tepat. Jadikan Tuhan menjadi alamat yang pasti untuk mendapatkan kelegaan. Sebab itu kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan. Ketika kita di dalam kesesakan, langkah yang harus kita ambil adalah bertindak, menggunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Dia alamat yang pasti. Sebab tidak semua kesempatan itu kita bisa dapatkan. Alkitab juga pada bagian yang lain ada waktunya. Kesempatan anugerah itu tertutup. Itu sebabnya Alkitab berkata pada waktu ia berkenan ditemui. Hari-hari ini waktu yang indah kita bertemu dengan Tuhan. Kita cari Tuhan. Dia alamat yang pasti bagi kita. Ketika kita datang kepadanya, firman berkata dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai ayat 3 berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Ini waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan adalah waktu penyelamatan bagi kita. Ada kelegaan yang Tuhan pastikan dalam janjinya bagi hidup kita. Pada waktu aku mendengarkan engkau, aku akan menyelamatkan, kata firman Tuhan. Oh haleluya. Raja Daud menggunakan setiap kesempatan dengan bijaksana. Sebab itu tadi dia katakan, ketika aku dalam kesesakan, dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak gunakan waktu itu untuk merenungkan nasibnya, berdiam diri dan mulai dicekam dengan keputusasaan. Tetapi Daud dikatakan dia datang kepada Tuhan. Dia percaya itulah alamat yang pasti baginya. Sebab itu dia mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Haleluya. Setiap kesempatan adalah anugerah terindah bagi hidup kita. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan masih menyatakan anugerahnya bagi hidup kita. Dia terbuka tangan untuk menolong setiap kita yang datang kepadanya.
Ada jaminan kepastian dalam Tuhan. Kitab Amos pasal 5 ayat 4 berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Ada jaminan kepastian hidup. Ada kelegaan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Di tengah kesesakan, di tengah keadaan yang terhimpit, di tengah keadaan yang mungkin kita terancam, mungkin ada banyak persoalan yang sedang melilit kehidupan kita. Percayalah, ketika kita datang dengan waktu yang tepat dan alamat yang pasti, yaitu Tuhan sendiri, kita akan mendapat kelegaan. Sebab itu Dia adalah Tuhan yang memberkati dan menolong kita dalam segala perkara. Bertindaklah dalam iman. Carilah Tuhan. Gunakanlah waktu yang Tuhan masih karuniakan. Datanglah pada alamat yang memberikan kepastian itu sendiri. Maka kita akan melihat ada sebuah perubahan yang sangat drastis di sana, yaitu kesesakan menjadi sebuah kelegaan. Ada kelegaan, ada kelepasan di tengah-tengah situasi yang mungkin berat menghimpit kehidupan kita. Apapun itu, kita percaya dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Yang kedua, dalam nats tadi, Daud tetap berseru dan berserah dalam doa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam bahagian firman tadi, kepada Allah aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Daud tetap berseru kepada Tuhan. Daud tetap percaya dalam doanya. Dia berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia ambil sebuah cara yang Tuhan perkenan, yaitu berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sekalipun sedang menghadapi kesesakan, sekalipun dia sedang mengalami situasi yang tersulit dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dalam pasal yang sama tadi, Mazmur pasal 18 ayat 5 sampai ayat 6, dikatakan di sana, tali-tali maut telah melilit aku dan banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Di sana kita melihat bagaimana gelora-gelora maut mengelilingi. Banjir jahanam menimpanya. Tali-tali dunia orang mati telah membelitnya. Perangkap-perangkap maut terpasang di depannya. Inilah keadaan kesesakan yang jauh sedang hadapi. Gambaran ini menyimpulkan betapa berbahayanya sebuah keadaan yang sedang dihadapi. Dia sangat terjepit, dia sangat tertekan, dia sangat terancam. Secara logika, hampir tidak mungkin dia bisa keluar dari kesesakan.
Tidak mungkin dia bisa mendapatkan kelegaan. Namun Daud melakukan langkah yang tepat dan benar. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak tinggalkan dia. Daud mengalami kelegaan pada akhirnya. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Di dalam kesesakan apapun bentuknya. Seberat apapun yang sedang menghimpit kita, menekan kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Gunakan waktu yang masih Tuhan anugerahkan untuk mencari Tuhan. Datang kepadanya karena dialah alamat yang pasti menjamin kehidupan kita. Berseru kepadanya, berserah kepadanya, maka dia akan memberikan kelegaan. Kitab Yesaya kalau kita membaca pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Ketika kita datang kepadanya dengan sebuah keyakinan yang sungguh, kita berseru kepadanya, kita berserah kepadanya, apapun kesesakan itu. Sekalipun hampir secara logika tidak mungkin kita bisa keluar dan melewati keadaan tersulit itu. Tetapi kalau Tuhan bertindak, tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan. Dia akan bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Sebab itu Injil Lukas pasal 18 ayat 6 dan 7. Kisah ini menceritakan bagaimana seorang janda yang menghadapi kesesakan. Dia sedang punya masalah yang berat. Dia menghadap seorang hakim yang lalim. Tetapi dalam perikop itu ditandaskan bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan dengan tidak cemu-cemu, selalu mengutamakan Tuhan. Ayat ini berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bagaimana hakim itu sebenarnya tidak bersedia membela janda ini dari segala pergumulannya. Tetapi karena ia datang terus kepada hakim itu, dia terus berharap supaya dia bisa mendapatkan keadilan, pembelaan yang benar. Maka dikatakan hakim itu kemudian membela ibu janda itu dari perkaranya. Dan Yesus katakan dalam kisah itu, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, supaya kita di dalam kehidupan ini selalu melihat bahwa apapun kesesakan yang kita hadapi, dalam Tuhan ada kelegaan. Kelegaan itu hanya datang ketika kita menggunakan waktu dengan baik,
Kita cari Tuhan. Kita datang pada alamat yang pasti. Yesus, di dalamnya ada segala kuasa. Roh Kudus datang untuk menolong setiap kita umatnya. Sebab itu, mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Sebab apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan, jaminan firman ini berkata, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Yang berseru kepadanya, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Semua kesesakan akan diubah Tuhan menjadi kelegaan. Percayalah, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, mungkin di hari-hari ke depan ada kesesakan-kesesakan yang mulai datang menguji. Percayalah, langkah ini, ajaran firman ini memberikan solusi yang tepat untuk kita melihat penyelamatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semua dan memateraikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus semakin memberkati Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan apapun. Haleluya. Mari kita nyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini dalam doa, syafaat dan nikmat. Kita perhadapkan hidup kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang terulur menolong saudara. Dan telinganya tidak kurang tajam mendengarkan doa-doa kita. Dia sanggup memberi kelegaan dalam kesesakan yang kita hadapi. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib kami memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah terhadap perkataan dan janji. Firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang memberikan kami nasihat, petunjuk, bagaimana kami mendapatkan kelegaan dalam kesesakan. Kami sadar Tuhan, dunia di mana kami berada ini, terkadang kami harus berhadapan dengan segala keadaan yang menyesatkan. Ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah. Tantangan kehidupan begitu kompleks, khususnya di hari-hari ini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir. Roh Kudus selalu berkarya bagi hidup kami. Sehingga kebenaran firman-Mu semakin nyata. Bahwa kelegaan itu akan datang.
dalam kesesakan. Ketika kami terus mencari Tuhan, menjadikan Engkau alamat yang pasti, dan kami berseru berserah kepadamu, doa-doa kami didengar Tuhan. Tangan-Mu tidak pendek untuk terulur menolong kami. Tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa melalui Roh Kudus akan berkarya, membawa kelegaan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau firman ini dapat kami renungkan dan kiranya Roh Kudus meteraikan di hati kami sebagai petunjuk kekuatan menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat belajar terus akan kebenaran ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang sedang mengikuti tayangan ini, baik di rumah bahkan dimanapun berada dalam ibadah ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong jamah dan berikanlah pertolongan yang pasti bagi mereka di dalam kekuatan kuasa dan kasih-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa terbebas dari segala himpitan masalah, tekanan, pergumulan kehidupan, kesesakan yang terjadi di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang sanggup membebaskan kami dari semua ini, karena Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan kami terlepas, dan Tuhan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini dalam berbagai aktivitas kehidupan, mata pencarian dalam keluarga, tugas dan tanggung jawabnya. Tuhanlah yang selalu menyertai, sehingga semua umat-Mu dapat bersyukur karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Doa kami juga bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa kami, negara kami, sehingga dalam bangsa dan negara ini tetap terjalin ada persatuan, ada kesatuan, terutama dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan tidak tinggalkan kami, pemerintah kami, para relawan TNI Polri. Tuhan bersama dengan mereka untuk memberantas virus ini, memutus mata rantai penyebaran, sehingga kami ke depan akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami boleh Tuhan kembali hidup normal, melakukan berbagai kegiatan kami dengan apa yang Tuhan perkenan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu ini. Kami percaya Tuhan penolong dan sumber berkat bagi hidup kami. Kami tutup ibadah ini. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah yang datang dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan kekuatan persekutuan dalam bimbingan kuasa Allah Roh Kudus turunlah memberkati dan terus menyertai masing-masing kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom. Haleluya.